Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fadil Nurfatoni dari kelas 11 4A05 dengan NIM 1118074 akan mempresentasikan multimedia tentang aplikasi pengolahan data toko. Nah, di sini ada pembelian, persediaan, penjualan, pengambilan, data barang, dashboard. Nah, di sini nama tokonya Toko Keramik Mulia, nama pemilik Abdullah, alamat Jalan Bintaro Utama 9 nomor 4 Tangerang Selatan. Nomor teleponnya 0217450737. Petunjuk pengerjaannya, isi 1. Isikan data barang terlebih dahulu. 2. Untuk HPP, isi di persediaan. 3. Harga ditentukan sendiri. 4. Bila ada pengeluaran toko, isi di pengembalian. 5. Untuk melihat rekap dan grafik, silakan lihat di dashboard. Nah, di sini pembelian bisa diklik ya, seperti ini. Nah, balik lagi ke menu. Ini adalah data pembelian. Dan persediaan, ini data persediaan. Seperti ini ya. Balik lagi ke menu. Penjualan, datanya seperti ini. Pengembalian, datanya seperti ini. Data barang, datanya seperti ini. Dan dashboard, datanya seperti ini. Balik ke menu utama. Untuk membuat hyperlink seperti tadi, kita hanya menggunakan insert, save, pilih salah satu bentuk. Seperti ini ya. Lalu text box, misalkan kita bikin data barang. Data barang, seperti ini. Lalu, klik kanan, hyperlink, lalu ke place in this document, dan pilih data barang. Lalu oke. Nah, sekarang ini bisa diklik juga ke data barang. Untuk data barang sendiri, ada nama barang, kode barang, nama supplier. Untuk nama barang, manual yang isinya. Lalu kalau kode barang, cukup ketik angka saja. Misalkan ketik angka 1, lalu enter. Nah, keluar deh kode barangnya. Nah, nama suppliernya juga manual yang isinya ya. Lalu kalau misalkan mau buat kode barang itu menggunakan data validation. Data validation tersendiri ada di data validation, pilih data validation, terus titelnya isi, dan misalkan titelnya itu 1. Cukup ketik angka 1 saja, lalu oke. Terima kasih, presentasi dari saya akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurelisya dengan NIM 111805593. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian. Nah, di sini ada menu, ada nomor, kode barang, nama supplier, unit, total harga, sama HPP. Kalau kita klik menu, dia akan kembali ke menu utama. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian. Nah, di sini ada nomor. Nomor itu kita ketik manual, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada kode barang. Nah, kenapa di sini ada cukup ketik angka saja? Kita menggunakan data validation. Data validation. Nah, di sini cukup ketik angka saja. Lalu klik OK. Nah, ini contohnya kita hapus ya. Sama dengan if error buka kurung if buka kurung C5 sama dengan kutip 2 titik koma kutip 2 dua kali titik koma lagi, terus VLOOKUP buka kurung C5 titik koma kutip data barang, kutip lagi tanda seru B5 titik 2 C8 titik koma 2 titik koma false, tutup kurung titik koma kutip 2 dua kali tutup kurung. Nah, supaya lebih mudah ini kita tarik saja ya.
Nah, di sini ada nama barang. Piring, cangkir, mangkok, gelas. Itu kita ketik manual. Di sini nama suppliernya ada Pelangi Keramik, Muk Bogor, Glory, Melamin, Pelangi Indah, itu ketik manual juga. Di sini ada unit 40, 70, 20, 10. Ini contoh ya. Terserah kalian mau berapa. Ini ketik manual juga. Nah, di sini ada total harga. Ada semuanya 60.000. Ini ketik manual juga, terserah kalian mau harganya berapa. Nah, di sini ada HPP. HPP itu dia ngambilnya dari F5 dibagi, ini F5 dibagi E5. Nah, ini 3, karena 3 kolom. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi if error, yaitu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu jika rumus Excel yang kita tentukan menghasilkan sebuah nilai error. Nah, fungsi VLOOKUP ini untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Nah, di sini fungsi false itu untuk nilai kebenaran salah oleh fungsi logika dan operator aritmatika. Sedangkan fungsi roundup ini untuk membulatkan angka desimal ke atas pada sejumlah digit tertentu atau bilangan tertentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priani Gustirati. Di sini saya akan menjelaskan tabel persediaan barang. Di tabel persediaan barang, yang pertama ada nomor, kode barang, nama barang. Ini diambil dari tabel data barang. Data barang sini. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yang persediaan awalnya. Persediaan awal di dalam unit, tabel unit ini diisi dengan 144 untuk piring, 150 untuk cangkir, 2000 untuk mangkok, dan 3000 untuk gelas. Lalu di tabel selanjutnya ada lusin. Di lusin kita akan menghitung dengan rumus sama dengan D6 per 12. D6 dapat dari kolom D baris ke-6 pada unit, yaitu 144 dibagi 12, karena satu lusin itu satunya 12. Jadi dibagi dengan 12. Untuk yang kedua, yang cangkir, ini juga dibagi 12. Dari D7 atau kolom 7 baris ke-7 pada unit dibagi dengan 12, hasilnya 12,5 dan seterusnya. Lalu pada tabel kodi di sini ada rumus sama dengan D6 per 20. Sama seperti lusin, D6 ini dapat dari kolom D, yaitu unit, dibagi dengan 20. Jadi 144 dibagi dengan 20. 20 itu satuannya dari kodi. Dan seterusnya seperti itu untuk ke bawahnya. Lalu gross. Di gross rumusnya itu sama dengan D6 per 144. D6 sama dengan hitungan yang kodi dan lusin. Tapi bedanya dia dibagi dengan 144 karena satu gross itu satuannya 144. Untuk HPP, di HPP ini kita isi dengan 1000, 2000, 3000, dan 4000. Ini akan digunakan pada tabel pengambilan. Pada tabel penjualan di HPP. HPP penjualan yaitu 1000, 2000, 3000, dan 4000. Lalu pada tabel pembelian di sini di unit yang pertama ini 40, dia menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan sum if buka kurung pembelian tanda seru dolar C $5.
Ini dapat dari mana? Dapat dari tabel pembelian. Dapat dari tabel pembelian C5, kolom C5 baris ke-5, yaitu nama barang, yaitu piring, sampai dengan ini titik 2 itu sampai dengan C8. Pembelian sampai dengan C8. Nih, kolom C baris ke-8 yaitu sampai gelas. Lalu koma pada persediaan, tabel persediaan ini tanda seru C6, kita ambil C6 yaitu dari nama barang ini, piring, koma, pembelian, kita ambil dari tabel pembelian lagi, dari tabel pembelian E5, pembelian tanda seru dolar $5. Di sini unit. Tabel pada kolom E baris ke-5 yaitu tabel unit. Tabel unit dari pembelian dimasukkan ke persediaan. Di unit tabel pembelian pada sheet persediaan. Jadi hasilnya 40. Lalu untuk lusin yaitu rumusnya sama dengan I6/12. I6-nya itu ya adalah unit dibagi dengan 12, yaitu satu lusin kan 12. Jadi 40 dibagi 12 hasilnya 3,3333. Untuk yang bawah juga sama. Lalu kita ke tabel kodi. Di kodi ini rumusnya sama dengan I6/20. I6 yaitu unit, 40 dibagi 20 karena satu kodi itu 20. Dan pada tabel gross di sini I6 atau unit atau 40 dibagi dengan 144 karena gross itu nilainya 144. Jadi hasilnya 0,27778. Lalu saya akan selanjutnya menjelaskan persediaan untuk dijual. Persediaan yang untuk dijual yaitu pertama di tabel unit ini isinya adalah 184. 184 dari mana? Dari rumus ini sama dengan I6 ditambah D6. I6 ada di tabel pembelian. Di unit tabel pembelian 40 ditambah dengan D6 yaitu di tabel persediaan awal di unit D 144. Jadi 40 ditambah 144 hasilnya 184. Untuk tabel lusin pada persediaan barang dijual kita menghitungnya dengan rumus yaitu sama dengan M6/12. M6 dapat dari mana? Dapat dari unitnya, dari unit persediaan untuk dijual, yaitu 184 dibagi dengan satuan lusin yaitu 12, nilai lusin. Lalu pada tabel kodi di sini rumusnya adalah sama dengan M6/20, yaitu unit pada kolom M baris ke-6 yaitu 184 dibagi 20. Hasilnya 9,2. 20 dari mana? Dari satuan kodi. Dan seterusnya. Sampai ke M kolom M baris ke-9 dibagi dengan 20. Untuk yang gross ini dibagi dengan 144. Jadi sama dengan M6 dibagi 144. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tabel penjualan. Di tabel penjualan ini pada unit
menunjukkan rumus sama dengan sum if buka kurung penjualan. Dari tabel penjualan, dolar C dolar 5. Dolar C dolar 5. Dolar. Dari tabel penjualan sini, kolom C baris ke 5, yaitu nama barang. Kita ambil, kita masukkan ke tabel persediaan atau di penjualan. Sampai C8. Kita ambil sampai C8. Kolom C sampai ke 8 di tabel penjualan. Lalu, koma, persediaan pada tabel persediaan ini, tanda seru C6 sampai C9, yaitu pada tabel persediaan nama barang. C6, kolom C6, kolom C baris ke-6 sampai kolom C baris ke-9, dari piring sampai ke gelas. Unitnya unit di penjualan menjadi 12. Lalu koma penjualan, tanda seru dolar D dolar 5. Dari mana? Yaitu dari tabel persediaan awal di unit. Jadi 144 dari tabel penjualan di unitnya, dari 12 sampai 20. Lalu untuk menghitung lusin yang ada di penjualan dengan cara sama dengan Q6 per 12. Q6 per 12. Hasilnya 1. Dan seterusnya. Untuk menghitung penjualan yang ada di tabel kodi, yaitu sama dengan Q6 per 20. Hasilnya 0,6. Dan gross, rumusnya yaitu sama dengan Q6 per 144. Q6 itu dari mana? Dari si unit penjualan, yaitu 12. 12 dibagi 144, hasilnya 0,08333. Lalu selanjutnya, yaitu persediaan akhir. Di persediaan akhir pada unit, ini kita menggunakan rumus sama dengan M6 dikurang Q6, hasilnya 172. M6 itu kita ambil dari persediaan untuk dijual. Ini M6, pada unitnya kita ambil, lalu dikurang Q6. Q6 kita ambil dari unit si penjualan, yaitu 12, berarti 184 pada persediaan untuk dijual dikurang dengan 12 pada tabel penjualan, hasilnya 172. Pada tabel lusin, ini unit kolom U baris ke-6 kita bagi dengan 12, hasilnya 14,333, dan berlaku untuk yang bawahnya juga. Lalu pada tabel kodi, ini menggunakan rumus U6 per 20. Hasilnya 8,6. Dan yang gross dibagi dengan 144. Unit kolom U baris ke-6 ini dibagi dengan 144, jadi 172 dibagi dengan 144. 144 itu satuannya dari gross. Hasilnya 1,1944444. Berlaku juga untuk yang bawahnya. Untuk jumlah, yang terakhir, untuk jumlah, ini kita menggunakan rumus sama dengan U6.
karena untuk jumlahnya kita ambil dari si persediaan akhir pada unitnya. Dan yang bawahnya juga sama. Sekian penjelasan dari saya untuk tabel persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel penjualan, yaitu ada kolom nomor, tanggal, nama barang, unit, harga, jumlah harga, diskon, HPP, ongkir, total potongan, bulan, total bayar, dan profit. Untuk tanggal di sini saya menggunakan date, kemudian long date. Ya. Kemudian untuk nama barang di sini mengambil dari data barang yang ada di sini, yaitu ada piring, cangkir, mangkok, dan gelas. Kemudian untuk unit di sini diisi manual, terserah mau berapa unitnya. Untuk harga juga sama, di sini manual. Terus kemudian untuk jumlah harga di sini rumusnya itu D5 kali E5, yaitu unit piring dikalikan dengan harga piring. Itu 12 kalikan 10.000 jadi 120.000. Kemudian yang bawahnya juga sama, yaitu unit cangkir dikalikan dengan harga cangkir, dan hasilnya 140.000. Ke bawah juga sama rumusnya. Kemudian untuk diskon di sini terserah mau memberikan diskon berapa pada tiap barangnya. Untuk HPP di sini rumusnya yaitu if error. If error dimana itu fungsinya untuk mengevaluasi kesalahan dalam rumus. If error dalam kurung if yaitu untuk perbandingan nilai dan perkiraan. Dalam kurung is blank yaitu untuk menemukan sel yang ada, apakah ada sel yang kosong. Terus kemudian dalam kurung C5 yaitu kolom piring. Terus di lookup untuk mencari data dalam kolom pertama, dan kemudian menemukan nilai pada sel dimanapun sel pada baris pertama. Persediaan kemudian itu, dan ke bawahnya juga sama. Kemudian untuk ongkir di sini juga manual aja, terserah berapa aja ongkirnya. Kemudian untuk total potongan rumusnya itu G5 kali F5, yaitu diskon dikalikan dengan jumlah harga, itu 10.800 untuk piring. Ke bawah juga sama, 9% kalikan dengan 120.000 itu 10.800. Untuk bulan di sini menggunakan if dalam kurung is blank D5 yaitu tanggal ya, tanggal. Kemudian amount D5 itu hasilnya 4. Ke bawah juga sama. Dan untuk total bayar itu F5 min J5 plus I5.
yaitu jumlah harga dikurang total potongan ditambah dengan ongkir. Jumlahnya yaitu 119.200. Ke bawah rumusnya juga sama. Kemudian untuk profit, rumusnya if error F5 min H5 min J5 plus I5. F5 yaitu jumlah harga dikurang dengan HPP dikurang total potongan ditambah dengan ongkir. Dan hasilnya 118.200. Ke bawah juga sama untuk rumusnya, tinggal ngikutin yang atas saja. Kemudian untuk tabel pengambilan di sini ada nomor, tanggal, keterangan, dan jumlah. Ini tanggal sama ya. Untuk keterangan ada gaji karyawan dan biaya listrik. Untuk jumlah yaitu 1.200.000 dan 600.000. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hartita dari kelas 11-4A05 dengan NIM 111-80-490. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan pivot table. Pada menu utama, terdapat pembelian, persediaan, penjualan, pengambilan, data barang, dan dashboard. Untuk melihat pivot dan grafik, kita diarahkan pada dashboard. Lalu kita klik. Nah, pada di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan pivot table. Langkah yang pertama adalah kalian klik insert, lalu pivot table, pilih ranknya, penjualan, lalu kita semua, lalu kembali lagi klik tab ini. Oke. Nah, di sini sudah muncul, tapi masih kosong. Kemudian di sini terdapat pivotable file list. Yang pertama kita lakukan yaitu mendrag tanggal ke report filter. Kemudian di sini akan muncul tanggal. Selanjutnya, nama barang kita drag pada row label. Seperti ini. Nah, akan muncul nama barangnya. Pilih profit untuk value. Harga serta HPP. Nah, di sini sudah muncul, tetapi angkanya masih seperti ini. Kemudian kita edit, klik kanan, value field setting, sum, lalu klik number format. Lalu kita pilih accounting supaya di depannya ada simbol rupiah. Lalu klik OK. Nah, seperti ini.
harga juga sama, klik kanan, value field setting, sum, number format, accounting, klik OK. Ini juga sama, value, sum, number format, counting. Oke. Kemudian setelah ini dibuat, kita buat tabelnya dengan cara pilih pivot chart. Kemudian pilih kolomnya, saya pilih yang ini, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul. Nah, dirapikan. Kalau saya dirapikannya dengan cara menghitung pada sheet yang lain, kemudian dipindahkan di sini supaya terlihat lebih rapi. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.